Ya, apa kabarnya lovers ya? Kembali lagi dengan saya Dwight Adi. Nah, ini kita masih di rentcar.id ya, di mana tentunya ini mobilnya dalamnya nih banyak yang keren-keren nih. Nah, di samping saya ini ada salah satu mobil Eropa convertible ya, yaitu BMW Z4 atau BMW Z4 nih atau lovers ya. Ini kalau untuk mobil ini sih dia tahun 2010 ya. Nah, tapi kalau untuk fun fact-nya sendiri, dia ini BMW Z4 yang 2010 ini tuh dia itu convertible pertama dari seri Z4 nih atau lovers. Jadi ya mungkin ya memang ada apa namanya sisi sejarahnya ya. Nah ini kalau kita lihat dari depannya sih auto lovers ya. Mungkin yang pertama bisa di notice ya, dia pertama memang sudah dipasang body kit ya untuk depannya sendiri. Dia ini karbon ya auto lovers kalau untuk body kitnya. Jadi memang tentunya ada apa ya peremajaan sendiri ya kalau dari tampilan depannya nih. Nah ini kalau dari tampilan depannya tentunya dia ada M-nya ya, yaitu BMW Motorsport, ada emblemnya nih. Karena tentunya ini mesinnya dia juga lumayan nih Nova Forest. Nanti akan kita buka engine bay-nya dan kita juga tes juga nih kalau untuk suaranya. Nah ini kalau dari depannya kita lihat lagi dia memang karakteristiknya memang ya masih BMW sekali ya. Apalagi kalau untuk seri-seri yang dia itu di gen 2010 atau early 2000 lah ya. Dia memang dia bentuknya masih seperti ini. Nah kalau kita depan kita lihat dia ada grillnya seperti ini dan ada front sensor dan juga ada lampunya tentunya juga sudah full LED. Untuk depannya itu masih stok semua kecuali tadi ada body kit sendiri kalau dari depannya. Nah kalau kita lihat samping lihatnya, nah ini mungkin kembali lagi karena dia memang sudah ini coupe ya BMW Z4. Jadi dia memang cukup low to the ground kembali lagi karena ini memang mobil performance ya atau mobil semi performance lah. Tapi tentunya juga udah bisa lah kalau untuk kebut-kebutan nih. Nah ini kalau kita lihat dia memang cukup low to the ground dan juga dia di sampingnya nih atau lovers ya dia ada body kit lagi nih yang dimana juga sudah karbon ya. Nah mungkin kalau kita lihat dari bannya tersendiri dia untuk ban tersendiri tuh dia di 245 per 35 ring 19 nih auto lovers ya. Nah kalau untuk belakangnya sih harusnya sama, dia untuk belakangnya tersendiri oh beda nih auto lovers, dia 275 per 30 ring 19 ya. Jadi memang kembali lagi ya karena memang mobil performance jadi dia untuk rear tire dia lebih besar daripada kalau dari tire yang depan. Kalau kita lihat belakang ya, ini kembali lagi ya, dia kalau belakang itu body kitnya dia lebih lengkap lagi nih karena dia ada rear low spoilernya ya, dia sudah karbon juga nih lovers. Dia juga ini masangnya rapih nih lovers ya, dia tidak terlihat ada sisa-sisa pemasangan dan lain-lain. Dan juga kalau di bawahnya juga ada body kit juga. Dan dia kalau untuk exhaust-nya sendiri dia ini sudah yang aftermarket ya, dimana ini untuk raungannya tersendiri sih lebih berisik daripada yang stoknya nih atau lovers. Nanti kita coba nih, kita akan nyalakan mesinnya dan kita tes dia tuh raungannya seperti apa sih. Tapi jangan khawatir karena di Landcar ini tadi katanya sih dia itu memang tetap ada kok kalau untuk stok exhaust-nya nih atau lovers. Di belakangnya dia ada emblem lagi Z4 M Performance. Kalau untuk belakangnya sih tentunya ada emblem BMW-nya dan juga untuk ada rear sensor dan juga ada brake light kalau untuk di belakangnya tuh lovers ya. Kalau kita lihat ke sampingnya di samping kirinya dia ada radio antena nih ya. Dia radio antenanya masih belum apa shark fin atau yang flash gitu ya, tentunya karena memang ini tahun 2010 ya. Ini kalau kita
Lihat kanan, sama sih. Dia ada untuk lightnya juga dan dia ada emblemnya juga nih auto lovers ya BMW. Nah, auto lovers ya mungkin kalau yang bisa saya bilang tadi dia itu emang cukup low to the ground ya. Karena untuk dimensinya tersendiri ya mungkin kalau auto lovers bisa lihat dia itu dimensinya tersendiri tuh dia sekitar kalau untuk tingginya itu sekitar 1,3 meter dan untuk lebarnya itu 1,8 dan untuk panjangnya sendiri dia sekitar 4,1 meter nih auto lovers ya. Jadi ya tentunya memang karakteristik mobil performance ya. Dia low to the ground, apalagi kalau emang udah cabriolet ya. Karena kan memang kalau untuk cabriolet itu tuh dia emang kalau bisa sih dragnya seefisien mungkin karena kan dia akan ada tambahan apa ya disturbance aerodinamik kalau ketika cabrioletnya dibuka. Walaupun tidak banyak tapi ada sedikit. Tapi tentunya dengan profile yang low to ground ini dia cukup membantu nih auto lovers. Mungkin langsung aja kita lihat kalau dari interiornya nih auto lovers ya. Ini kalau sebelum kita masuk, ini dia kuncinya seperti ini nih ya. Kuncinya dia cukup simple. Dan nanti kita buka, dia juga sudah yang frameless ya kalau untuk dari apa namanya door trimnya sendiri. Jadi kalau kita tutup, naik ya. Kita coba lagi masuk. Dan berikut adalah interior dari BMW Z4 2010 Net Lovers. Dia kalau untuk seatnya sendiri sih dia juga sudah full elektrik ya. Sini kalau bisa kita lihat nih di sini. Dia juga untuk sandarannya sendiri juga sudah bisa diatur ya. Nah, seperti itu. Dan dia tentunya ini memang seatnya cuma dua ya karena emang cabriolet, coupe ya. Ini berikut adalah tampilan dari wheel steering wheelnya nih atau Avanza ya. Dia masih yang full bundar ya, dia tidak ada flat di bottomnya. Dia di sini ada untuk pedal shifter, di sini ada untuk voice command dan juga untuk mengangkat telepon atau infotainmentnya ya. Dan di sini ada untuk lightnya juga dan untuk speedometer dia masih full analog ya. Jadi masih belum digital, mungkin digitalnya hanya di tengahnya saja nih Rovers. Dia sudah ada pedal shifter yang seperti saya bilang tadi dan dia ini juga sudah transmisinya dia otomatis nih Rovers ya. Jadi ya hanya P sampai D saja. Di sini tapi untuk parking brake-nya dia sudah yang button ya. Dia sudah yang ditarik. Di sini ada untuk traction control dan dia ada mode drive mode-nya yang sport dan normal. Untuk di tengahnya sendiri, untuk di sportnya sendiri ini dia kayaknya sudah diganti ya. Dia jadi lebih karbon nih. Terus di sini ada untuk pengaturan AC-nya, di mana juga sudah dual zone. Dan kalau untuk door trimnya sendiri nih, dia juga sudah diganti nih ya. Dia ini karbon. Sini dia ada speaker, ada tweeter, dan kalau di sini sih pengaturannya cukup normal sih ya. Dia untuk door trimnya sendiri, dia ini bahannya suede ya. Ini suede putih dan juga campuran plastik dan juga ada seperti motif-motif kayu nih Lovers ya. Jadi kesannya tuh benar-benar premium nih. Sini ada sun visor-nya dan di sini ada untuk vanity mirror. Di sini ada pengaturan untuk SOS, untuk lampu dan juga ada aircon-nya juga. Nah, kalau untuk seatnya ya, dia seatnya sendiri dia cukup mungkin masih semi bucket seat ya kalau menurut saya. Jadi dia pun masih ya enak lah kalau menurut saya. Nah, jadi tapi apalagi kalau memang sudah kecepatan tinggi nih kayak bener-bener memeluk nih kalau menurut saya nih Lovers ya. Di sini dia juga ada storage nih. Ya, di tengah sini ya, jadi memang bisa untuk tempat kita menaruh-naruh barang. Di sini ada untuk charging juga, ada untuk aux-nya juga nih colokannya di sini dia. Ya. Dan kalau untuk passenger-nya sih dia tidak banyak perubahan ya. Kecuali mungkin kalau bisa lihat dari sana nih atau Lovers kameranya. Dia di sini glove box-nya dia lumayan besar sih auto lovers ya, jadi bisa naruh banyak lumayan lah barangnya ya. Untuk seatnya dia juga sama ya, dia lumayan apa namanya memeluk juga. Nah tapi mungkin kalau bisa masuk ke auto lovers ya, ini dia di belakang nih. Kalau untuk bagian belakangnya di sini dia ada storage lagi nih, ya. Nah ini juga ada bagian untuk
dia kayak semacam protectionnya kalaupun kita masih akan menggunakan apa cabrioletnya itu di roll ya. Jadi ini memproteksi kita juga nih lovers. Tapi walaupun di Indonesia sih biasanya kalau cabriolet itu tetap dibuka tetap harus pakai helm nih lovers ya. Ya memang peraturan negara ini ya mau gimana lagi. Nah mungkin kita cek ke engine bay-nya nih lovers. Wah, dan ini adalah engine bay-nya nih lovers ya. Yang bisa kita lihat dia seperti ini. Dia ini cc-nya itu sekitar 2500 cc ya. Dimana kalau untuk dia otomatis tapi dia 6 speed ya. Jadi tentunya tadi yang ada pedal shifter. Jadi tetap bisa mensimulasikan mode manual lah ya. Dan ini kalau top speednya sih dia yang saya cek tadi itu dia sekitar 200-an lah ya, sekitar 240, tapi 200-nya 200 besarnya tuh lovers. Dan acceleration-nya juga tentunya tidak diragukan lagi ya, karena memang BMW itu dia untuk acceleration sendiri tuh cukup lumayan ya tuh lovers. Ini mungkin kalau kita lihat dia tentunya dia ini 6 cylinder ya auto lovers. Dan juga nih kalau kita lihat dia di sini ada untuk engine dampenernya nih ya, supaya lebih mengurangi getaran dan suara mesin. Saya lihat di situ juga ada heat shield dan juga ada part-part yang lainnya seperti wiper dan lain-lain. Jadi kalau untuk engine bay sendiri ya cukup besar ya, dan dia juga tentunya mirip dengan BMW yang lain, di mana dia untuk engine-nya sendiri ada covernya nih atau lovers ya, cover plastik. Yang dimana jadi kalau untuk mau diotak-atik tuh harus dibuka dulu. Ya, tapi tentunya beberapa orang tuh ada yang bilang kalau mereka suka cover tetap di sini, ada juga yang nggak suka. Karena memang ya itu preferensi masing-masing lah atau lovers ya. Ya jadi seperti ini sih. Nah mungkin kurang lengkap kalau kita nggak tes nih atau lovers ya. Suara dari mesinan ya, mungkin langsung aja kita hidupin. Nah ini juga nih auto lovers ya, dia juga tentunya dia tuh emang aslinya ini fitur-fitur yang ada di mobil-mobil Eropa early 2000 ya, dimana 2000 awal ya seperti 2010, dimana ini kalau kita nyalain engine-nya dia kan ada screen infotainment yang pop up di depannya nih auto lovers. Mungkin langsung aja kita coba. Nah seperti itu auto lovers. Dan dia tentunya ini dia AC-nya lumayan dingin nih, kameramen langsung kerasa ya. AC-nya masih lumayan dingin, jadi ya bener-bener lumayan ya tuh lovers ya. Tadi tentunya kita juga sudah cek tuh ya, tadi engine soundnya juga sudah mantep ya, karena tentunya dia sudah pakai exhaust yang aftermarket, tapi dia tidak perlu khawatir karena untuk exhaust yang stoknya pun di line car-nya ini masih simpen ya tuh lovers, jadi masih bisa lah. Jadi beli ini bawa pulang 2 exhaust jadi lumayan. Dan juga kita mencoba untuk cabrioletnya nih tuh lovers, mungkin kameramen bisa tutup pintunya. Oke, ini kita coba ya. Nah, ini kita tahan dan dia akan membuka sendiri nih. Oke. Oke, nah ini ya kalau dia terbuka seperti itu. Nah, mungkin bisa di-shoot dari luar nih kalau kita tutupnya kayak gimana nih ya. Nah, ini akan saya coba kalau menutup kembali dari cabrioletnya nih atau lovers ya. Ini dia hanya dengan satu tombol, tapi dia sama seperti cabriolet mobil-mobil Eropa early 2000 ya, dimana harus ditahan nih. Seperti ini. Dia harus ditahan. Tahan terus ini.
Nah, seperti itu auto lovers ya. Dan untuk ininya tinggal kita taruh lagi. Oke, seperti itu. Oke. Ya tadi yang seperti sudah kita lihat ya. Dia untuk fitur kabrioletnya masih mulus ya. Dia tidak ada. Jadi di mana kalau biasanya kalau penyakit kabriolet itu dia dia agak berisik kalau saat opening dan closing itu, tapi kalau ini tadi dia cukup mulus ya, karena biasanya kalau untuk penyakit-penyakit kabriolet mobil-mobil Eropa lama itu biasanya dari electric motorsnya atau motor listriknya yang dia bermasalah. Nah ini kalau ini tadi dia cukup nggak ada, saya tidak mendengar suara apapun, dan dia juga cukup cepat ya tadi untuk menutup dan membukanya, jadi aman ya kalau untuk kabrioletnya nih. Jadi ya bisa net lovers ya kalau yang penasaran. Nah ini tadi kita udah lihat ya dalam-dalamnya dan juga fitur-fitur utamanya nih. Langsung aja kita ngobrol sama pawangnya nih. Nah auto lovers nih, sekarang kita sudah balik lagi sama Bang Joy. Oke. Ini Bang Joy tadi kalau saya lihat sih ini dia walaupun tahunnya ya tahun 2010 ya, tapi ini masih rapi ini. Tapi masih termasuk lag condition. Ya, lag condition. Nah juga KM dia low. KM low ya. KM low. Udah gitu dia sudah pasangin body kit juga ya tadi ya. Sudah karbon. Sudah karbon. Body kitnya juga sudah karbon. Ya ini pokoknya rapi banget lah ini ya. Nah ini berarti kita boleh tahu dong harganya nih. Boleh. Ini berapa nih Bang Joy? Ini masih di 685 juta. 685 juta? Iya. Lumayan itu kalau buat comfortable. Boleh teman-teman. Masih terjangkau lah. Tinggal datang aja, test drive langsung. Oke. Oh, test drive bisa juga ya? Boleh, nanti kita temenin. Kalau misalnya emang serius, nanti kita temenin. Mau test drive silakan datang aja. Oke. Jadi nggak ribet lah kalau di Nggak Lankar ribet ya? kalau di Lankar, simple. Simple. Tinggal kita ini aja lah, yang buat simple-simple di sini. Simpel-simpel aja. Nah, kalau mau kontak dia bisa lewat Instagram, TikTok. Ya semuanya ada semua. Semuanya ada sih ya. Udah gitu nggak usah khawatir nih. Nanti takutnya kan kebanyakan dealer-dealer tuh, wah IG-nya nggak aktif. Jangan khawatir karena tiap hari live. Jadi bisa tuh dari komen langsung juga ya tanya-tanya. Dari komen ya, mau DM semua kita selalu balas kok. Tadi juga pas live dia ada yang komennya minta kabriolenya nyalain, dia dinyalain tadi ya. Kita nyalain. Iya. Jadi bener-bener enak lah kalau di Lankar ya. Jadi, nah jadi net lovers ya tadi udah kita spill harga juga nih. Nah jadi buat yang penasaran bisa aja langsung datang ke lankar.id nih di bursa mobil Bintaro ya. Dia juga pasti kelihatan karena depannya jalan besar net lovers ya. Jadi gitu nih net lovers ya. Kalau untuk dari BMW Z4. Oke net lovers. Jangan lupa juga follow Instagram kita di autorich.indo dan juga TikToknya namanya sama. Oke net lovers. Thanks for watching. Bye bye.